Oke, kita langsung saja. Anda mengirimkan beberapa artikel yang cukup panas ini ya, soal dana desa. Betul sekali. Di satu sisi ada ratusan kepala desa demo besar-besaran di Jakarta. Di sisi lain ada proyek koperasi raksasa dari pemerintah. Misi kita kali ini adalah membedah benang kusutnya. Kenapa dana yang seharusnya untuk desa malah ditahan? Dan apa dampaknya di lapangan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Mari. Jadi, mari kita mulai dari proyek ambisius pemerintah ini. Sumber Anda menyebut ada realokasi besar-besaran dari dana desa. Ini kan ironis ya, dana yang tujuannya untuk otonomi desa justru ditarik lagi ke pusat. Sebenarnya untuk proyek apa ini? Nah, ini yang menarik. Skalanya itu luar biasa. Pemerintah meluncurkan program bernama Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih, oke. Visinya itu membangun 80.000 koperasi di seluruh negeri. 80.000. Iya, dengan total biaya yang diproyeksikan mencapai 240 triliun. Wow. Nah, untuk mencicil proyek raksasa ini, 40 triliun dari total dana desa 60 triliun akan dialihkan selama 6 tahun ke depan. Ini pergeseran kebijakan yang sangat fundamental. 240 triliun itu bukan proyek main-main. Tapi kalau tujuannya untuk koperasi yang terdengar bagus, kenapa para kepala desa sampai turun ke jalan? Sumber Anda menyebutkan ada demo besar-besaran. Apa pemicu utamanya? Pemicunya adalah dampak tunai yang langsung mereka rasakan. Dampak tunai. Pemerintah tiba-tiba menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan baru, PMK 81 tahun 2025, yang menahan pencairan dana desa tahap kedua. Oke. Jumlahnya sekitar 7 triliun, dan dana ini secara spesifik dialihkan untuk Koperasi Merah Putih itu. Tunggu sebentar. Jadi ini bukan sekedar penundaan ya, tapi dananya benar-benar dialihkan untuk proyek yang sama sekali baru. Tepat sekali, dialihkan. Pantes saja mereka marah. Ini pasti merusak semua perencanaan yang sudah dibuat di desa. Tepat. Ini ibarat Anda sudah punya anggaran untuk memperbaiki atap rumah yang bocor, lalu tiba-tiba anggarannya dibekukan. Iya. Untuk membangun gerbang kompleks yang megah, gerbangnya mungkin bagus untuk semua. Tapi rumah Anda kebanjiran sekarang. Dampaknya langsung dan nyata. Dan ini bukan cuma angka di atas kertas. Ada kutipan menyentuh dari salah satu kepala desa dari Kabupaten Landak. Ah ya, saya baca itu. Dia bilang, mereka sudah menyusun program, bahkan sudah ada perjanjian dengan pihak ketiga untuk bangun infrastruktur. Sekarang semuanya berhenti total. Ini menyoroti masalah prosesnya kan? Para kepala desa merasa aturan ini terbit secara tiba-tiba tanpa ada diskusi. Tanpa sosialisasi. Yang lebih rumit, menurut sumber Anda, pemerintah ternyata berdiskusi dengan organisasi bernama Abdesi Merah Putih. Bukan dengan wadah resmi mereka, DPP Abdesi. Bukan. Ini mengindikasikan ada masalah komunikasi yang serius, atau bahkan perpecahan internal di kalangan kepala desa sendiri. Lalu bagaimana sikap pemerintah? Di sini ada kutipan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang sangat lugas. Oh, yang itu ya? Iya, jadi biar aja mereka demo, tapi kebijakan seperti itu. Sikap yang sama sekali tidak goyah. Kalau kita lihat gambaran besarnya, apa artinya semua ini? Artinya, Anda sedang melihat dua prioritas yang saling bertabrakan. Oke. Di satu sisi, ada program raksasa dari pemerintah pusat yang sifatnya top-down. Ibaratnya idenya datang dari atas dan dijatuhkan ke desa. Iya, iya. Di sisi lain, pada kebutuhan nyata di desa yang sifatnya bottom-up, yang tumbuh dari bawah. Nah, di sini masalahnya. Ini bukan sekedar konflik anggaran. Jadi ini lebih fundamental. Betul. Ini adalah cerminan dari pertarungan filosofi pembangunan yang klasik. Apakah pembangunan itu harus digerakkan oleh visi besar dari pusat atau harus tumbuh dari kebutuhan nyata di akar rumput? Sumber Anda menunjukkan bahwa kali ini visi pusat menang telak. Jadi kesimpulannya kita punya pemerintah yang mengejar visi ekonomi jangka panjang berskala nasional yang berbenturan langsung dengan para pemimpin desa yang harus menghadapi konsekuensi praktisnya hari ini juga. Betul. Sumber-sumber ini memetakan konfliknya dengan sangat jelas. Tapi ada beberapa lubang yang menarik. Seperti apa? Tidak dijelaskan mengapa program Koperasi Merah Putih ini begitu mendesak sampai harus mengorbankan program desa. Atau siapa sebenarnya kelompok Abdesi Merah Putih ini? Detailnya masih kurang jelas ya? Masih.
Ini menyisakan satu pertanyaan untuk Anda pikirkan. Ketika sebuah visi besar nasional yang bersifat multitahun bertemu dengan rencana konkret di tingkat akar rumput yang sama-sama bergantung pada dana yang sama, bagaimana cara menemukan keseimbangan agar kemajuan di satu sisi tidak berarti kehancuran di sisi lainnya? Disburse loan itu lebih dari 2.000 triliun ya Pak, dan sebagian besar indikasinya adalah BUMN juga Pak yang tidak mau disburse loan-nya. Apakah Bapak sebagai Dewas Danantara juga akan face ke sana Pak? Karena ngelihat kalau BUMN pun nggak mau gerakin kredit yang ada di bank, kenapa nggak disalip ke kayak tadi kasus kedua tuh Pak? Dia butuh banget tuh. Bapak bisa kasih tanggapan. Anda lihat kan tadi perusahaan butuh duit, banyak juga yang kayak dia loh. Tekstil yang lain butuh, furniture butuh. Tapi kalau banknya dikasih ruang untuk naruh tempat yang less risky, mereka akan naruh di sana. Jadi kebijakannya mesti di-adjust lagi mungkin di kita maupun di bank sentral. Yang 2 triliun tadi yang buat tekstil dan furniture itu berarti buat yang ekspor Yang ekspor oriented. Dan isu lain Pak, terkait kemarin Pak aksi kepala desa yang minta untuk diturunkan dana tahap 2 di 2025, ini kan dari Pak Presiden sendiri diperlukan untuk audit. Nah, bagaimana audit yang akan dilakukan? Kemudian juga apakah dana desa yang diaudit ini apakah sebelumnya memang ada kebocoran dana seperti apa sih? Enggak, yang tahap 2 kan yang diluncurkan itu yang sekitar 7 T ya. Tapi ada sebagian ditahan untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih. Jadi kita nggak berubah polisi setelah demo itu. Jadi nggak aja mereka demo, tapi kebijakan udah seperti itu. Lagi? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.